Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat birahmatika arhamar rahimin. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits wa min adzabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la ila ahadin min khalqika ya mujibas sa'ilin. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika mink la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Waghfir lana warhamna bi rahmatikal wasi'ah waghfir man 'allamana wa 'allamna waghfir lil mu'allimin wal muta'allimin. Ya hayyu qayyum Allahumma ighfir lil mu'allimin wal muta'allimin wa in 'ala wa in saful ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kita hormati bersama imam yang bertugas malam ini di Masjid As-Salihin Bandar Sebegawan, jemaah muslimin muslimat Allah sekalian. Alhamdulillah malam ini kita bersama satu tajuk yang agak unik sedikit ya. Gagasan imam Masjidil Haram ataupun mantan imam Masjidil Haram dari putra tanah Melayu sendiri yang hidup 1855 hingga 1906. Dia ini imam di Masjidil Haram dan ulama yang mengajar di sana. Ramai di antara ulama-ulama Melayu yang sezaman dengannya jadi murid beliau. Buah pikirannya diambil pada buku ni, ada karyanya di sini berbentuk manuskrip. Boleh jadi tulisan tangan beliau sendiri yang dibuat tajuknya Hadhihir Risalah Al-Mawsumah bil Qaulit Tahif fi Tarjamati Tarikh Hayati Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi Al-Jawi Nazil Makkah Al-Mukarramah Al-Mudaris bil Masjidil Haramil Makki wa ahad ahimmah wahid al-a'immah fil maqam syafi'i ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li ahbabihi wal muslimin. Panjang tajuknya, yang penting ini tentang biografi beliau sendiri yang ditulisnya. Saya dapat buku ini waktu melawat Ma'at Tafiz di Sumatera yang dikelola oleh keluarga ataupun waris Syekh sendiri, bernama Ma'at Tafiz Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib ya. Idenya tentang sholat berjamaah luar biasa hebat. Karyanya bahasa Arab ya, ini bahasa Arab. Jadi saya terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Begitulah kita semak untuk seterusnya. Sebelum kita bersama Syekh Ahmad Khatib, kita bersama Al-Imam Hasan Basri dulu. Kita bersama Al-Imam Hasan Basri rahimahullah yang hidup di abad pertama dan kedua hijrah. Imam Hasan Basri pernah mengatakan, saudara seiman jauh lebih kita sayangi sepatutnya berbanding dengan keluarga sendiri. Orang mukmin harus ada link dengan orang beriman, harus ada link dengan orang saleh. Sepertinya orang saleh yang didekati oleh mukmin itu lebih disayanginya daripada keluarganya sendiri katanya. Kalau orang itu tak ada link dengan orang beriman dan orang saleh, macam mana hidupnya? Nah, ini kata Imam Hasan Basri. Karena anak istri itu, keluarga itu merintanginya tentang keduniaan. Pergi keduniaan saja, duduk di rumah buat apa? Kalau tak datang ke masjid, kalau tidak duduk majelis ilmu. Sedangkan saudara seiman katanya mengingatkan kita tentang akhirat. Anak, istri, ahli keluarga mengingatkan kita tentang keduniaan. Kadang-kadang kasihan orang tuh sudah bercucu masih ngurus cucu lagi. La ilaha illallah.
Anak sudah kerja, dah tamat universiti masih diurus oleh mak bapaknya lagi. Mak bapak masih mengurus anaknya yang sudah bekerja, belum lepas tanggung jawab lagi. Nah, ini kata Imam Hasan Basri, ya patutnya kita karena ada link dengan orang yang saleh yang membina kita, yang membina kehidupan akhirat kita. Dicakap di sini. Diambil pada Qutul Qulub li Abi Talib Al-Makki. Baik, di antara orang saleh yang mendekatkan kita kepada Allah adalah ini Al-Syekh Ahmad Khatib, yang akan kita sorot buah pikirannya. Seperti yang dikatakan tadi, ulama ini kebanggaan rantau Melayu. Kalau bicara tentang ulama-ulama ya, sebut saja siapa saja ulama di rantau Melayu di abad ke-19, 20 dan 21, mesti ada bungkainya dengan Ahmad Khatib nih. Syekh Ahmad Khatib ini 100 tahun kemudian daripada Syekh Daud Al-Fatani, yang merupakan ulama rantau Melayu yang hebat ya di tanah Saudi Arabia seketika dulu. Syekh Ahmad Khatib 100 tahun muncul setelah Syekh Daud Al-Fatani. Karya dia ini di sini saja ditulisnya lebih 40 karyanya. Kebanyakannya bahasa Arab dan ditulisnya di Mekah. Kita ikutilah seterusnya. Syekh Ahmad Khatib dalam salah satu karya beliau, karyanya di sini ya, muka surat 27, berpesan. Apa cakap? Wahai anakku, peliharalah salat berjamaah tiap waktu selagi kamu sehat. Pertama, nasihatnya tentang salat berjamaah. Sunnah Nabi ini akan membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Selagi kita sehat, kita kena salat berjamaah, katanya. Dalam hadis dikatakan, siapa yang tekun sembahyang berjamaah, bila dia sakit, dia tetap dapat pahala. Kalau orang itu tidak tekun, hanya ikut mood saja datang, kalau sakit dia tak dapatlah. Tapi kalau untuk iltizam, komitmennya tinggi. Iza maridal abdu aw safar, adalah hadis Rasulullah SAW. Iza maridal abdu aw safar, kutiba lahu makana sahihan muqima. Kalau orang itu sakit atau musafir, amal ibadat yang dilakukannya waktu dia sehat atau waktu dia mukim tidak belayar, tetap dapat olehnya. Inilah kata Syekh Ahmad Khatib, selagi sehat jangan abaikan sembahyang berjamaah. Kalau orang tuanya menunaikan sembahyang berjamaah ikut keinginannya sendiri, bukan berdasarkan keyakinan kepada Allah, time dia datang dapat, kalau tak datang tak dapat. Sunnah Nabi ini akan membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Jika kamu tidak yakin, kalau tidak yakin tentang fadilat salat berjamaah itu, kata Syekh Ahmad Khatib, berarti anda tersingkir dari jalan yang lurus. Berarti jalan hidupnya tidak betul lagi. Kalau dia tak percaya, tak betul jalan hidupnya. Kalau dia tak buat, tak betul juga. Dua-dua tak betul. Tengok nanti apa gagasannya ya. Apa kata Imam Masjidil Haram ketika dulu. Dia bercakap ini di tanah suci ya, bercakap di Mekah. Hal ini karena banyaknya faedah dalam hadis Nabi yang sahih, seperti hadis yang selalu kita dengar. Katanya sembahyang berjamaah lebih baik daripada sembahyang sendiri 25 derajat. Kata Syekh Ahmad Khatib, ini bermaksud bahawa orang yang solat berjamaah sama dengan solat 25 kali. Itu maksudnya. Kalau satu hari itu dia penuh sembahyang berjamaah, satu hari itu dikira 25 hari bagi dia. Kalau seminggu dia sembahyang berjamaah, satu minggu itu kira 25 minggu. Kalau sebulan dia sembahyang berjamaah, sebulan itu kira 25 bulan. 25 bulan berarti sudah lebih 2 tahun. 2 tahun 1 bulan berarti. Inilah kata Syekh Ahmad Khatib. Tidak akan mendapat 25 kali lipat pahala dari amal ibadat lain. Tadi ya, baik juga khutbah Jumat hari ini tentang niat ya. Termasuk dia cakap pahala ibadat itu akan ditingkatkan
Ada yang 25, ada yang 27, ada yang 50, ada yang 700, ada yang lebih. Sebenarnya fadilah sembahyang berjamaah ini hadisnya banyak. Ada hadis yang mengatakan dalam tafsir Imam Qurtubi ada yang lebih 25, ada yang 27, ada yang 50. Hadis itu banyak ya. Malah ada yang lebih lagi. Itu sehingga ada jemaah zaman dulu, ada jemaah zaman dulu zaman Rasulullah SAW meminta nak pindah ke kawasan Masjid Nabawi. Rumahnya jauh dari kawasan masjid. Dilihat tanah masih banyak kosong di dekat masjid. Jemaah ini meminta kepada Rasulullah SAW satu tapak perumahan, ingin buat rumah dekat Masjid Nabawi. Sebelum Rasulullah menjawab, datang Jibril membawa wahyu menjawab kegundahannya. Ayat dalam surah Yasin yang selalu kita baca, ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa atharahum artinya jejak langkah kamu pergi dan pulang. Kalau kamu pergi ke masjid, kamu balik masjid, jejak langkah kamu ditulis Allah. Tak usahlah pindah, itu maksudnya. Kalau kamu pindah nanti langkahnya sedikit, kamu rugi. Kepergian dan pulang dari masjid ini dikira per langkah. Kira per langkah. Di antara fadilah salat berjamaah selain daripada yang 25 derajat itu ya, langkah, setiap langkah menghapuskan dosa, memberi poin pahala dan mengangkatkan derajat 3 in 1. Subhanallah. Subhanallah. Ini 25 derajat ni ya. Hadis lain seperti yang dikatakan tadi ada lagi 27, ada lagi 50, ada lebih. Lantas kata Syekh Ahmad Khatib, siapa yang meninggalkan sunnah ini sangatlah dicakap dalam bahasa Arabnya ahmaq. Dalam teks Arabnya sini ahmaq. Ahmaq itu palai. Stupid. Sini. B-O-D-O-H. Siapa yang tidak meraih solat berjamaah ini, ya ilahi katanya, rugilah. Tadi imam kita membaca ayat wal asri innal insana lafi khusr. Imam kita baca ayat tadi wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa manusia itu rugi. Yang tak rugi illal ladzina amanu. Kalau mukmin tak mau rugi. Mukmin itu ibarat pokok ya, ibarat pokok. Di antara buah manis pokok iman, sebut dalam surah At-Taubah. Sebut dalam surah At-Taubah ayat 18. Iman itu ibarat pokok. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa manusia itu rugi. Illal ladzina amanu. Kecuali si mukmin. Mukmin tidak mau rugi. Di antara buah iman yang disebut dalam Quran, buah iman itu banyak ya. Iman itu ibarat pokok katanya dalam surah Ibrahim. Dalam surah Ibrahim dikatakan iman itu ibarat pokok yang berbuah tak kira musim. Pokok iman ini berbuah subuh dia ada, zuhur dia ada, asar, maghrib, isya dia ada. Disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man aman. At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man aman. Orang yang rajin datang ke rumah Allah itulah yang beriman. Salah satu buah iman mencintai rumah Allah. Artinya salat berjamaah. Itu kata Syekh Ahmad Khatib. Kalau dia tidak mau katanya, tidak meraih fadilah salat berjamaah ini, orangnya bodoh sekali lah katanya. Ini tidak mungkin berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin berlaku di zaman sahabat. Tak mungkin berlaku. Dia bercakap di Mekah ni ya. Dia cakap di Mekah dalam suasana Mekah. Rendah kedudukan dan kurang kecerdasannya. Malah keimanannya kepada Allah dan Rasul merosot.
Karena dalam surah Taubah tadi dikatakan innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang ini kalau kita lihat terjemahan dalamnya ada di dalam terjemahan itu, kadang terjemahan itu terjemahannya kadang orang tak faham baca terjemahan ini. Banyak di antara terjemahan Quran bila baca tak faham. Message susah untuk difaham. Terjemahan yang paling senang, orang yang beriman itu rajin datang ke rumah Allah. Artinya bila dia tak rajin, berarti kata Syekh Al-Khatib imannya merosot. Imannya merosot. Nah, baru di sini dijelaskannya lagi dalam 10 di sini ya, saya buat nombor nih, ada 10 buah manis salat berjamaah yang jarang dijumpa dalam sumber-sumber lain. Satu dicakap apa? Termasuk keutamaan berjamaah adalah keutamaan pertemuan. Kita bertemu di rumah Allah. Orang beriman saling bertemu di rumah Allah. Malah Allah SWT menerima salat orang yang tidak khusyuk dengan berkat salat orang yang khusyuk. Ini ramai ulama mengatakan nih. Bila kita sama-sama sembahyang dengan niat betul, tadi khutbah Jumat tentang niat ya. Kadang orang tu pergi masjid tak ada niat. La ilaha illallah, ruginya. Niat pergi masjid ni sebenarnya boleh 10 niat, boleh 20 niat kalau ada ilmu. Tapi kalau ilmu tak lengkap, kadang tak berniat. Kadang niatnya satu saja, itu apa? Itu salat berjamaah itu saja. Sebenarnya niat tu banyak. Tadi khutbah Jumat mengatakan innamal a'malu binniyat, katanya. Amal itu pokoknya niat. Kalau niatnya banyak, jadi banyak. Nah, niat datang sembahyang berjamaah ni, pertama tadi meraih langkah. Mula-mula niat dulu. Nah, dalam khutbah Jumat tadi juga disebut berniat ingin solat berjamaah. Niat itu sudah satu poin. Walaupun tak jadi katanya. Dah berniat saja dah satu ibadat, dah dinilai dah. Berjalan dia, niat melangkah itu kan ada. Orang dulu berjalan kaki, langkahnya dirapatkan supaya banyak perkiraannya. Niat merebut langkah. Satu langkah 3 poin tadi ya. Dapat pahala, hapus dosa, naik derajat, naik skill. Niat duduk di rumah Allah. Kalau orang duduk di rumah Allah dengan berniat, malaikat mendoakannya sepanjang dia duduk di rumah Allah. Ya Allah, ampun dosa Tuan Haji ini ya Allah, kata malaikat. Ya Allah, beri dia rahmat. Niat nak dapat doa malaikat. Niat nak solat berjamaah. Niat nak sembahyang tahiyatul masjid bagi yang datang awal. Niat nak sembahyang sunat qabliyah ba'diyah. Niat kalau ada majlis ilmu, niat untuk majlis ilmu. Majlis ilmu majlis malaikat. Majlis ilmu majlis malaikat. Majlis yang dikerumuni malaikat. Kalau orang itu betul-betul belajar dengan niat yang betul, malaikat akan tolong dia memaham apa yang dia dengar. Kerja malaikat itu membantu orang itu memaham, menghadam apa yang disampaikan dalam majelis ilmu. Menjadikan orang itu semakin insaf. Niat datang ke rumah Allah, niat untuk merebut bonus haji. Nah, ini dalam buku ini selalu sebut saya itu ya. Dalam buku merebut pahala melipat ganda ini ada dibincangkan. Setiap kali orang itu datang sembahyang berjamaah, kalau berniat dengan betul, beruduk dengan sempurna dari rumahnya, satu ibadah haji bonus, satu haji. Setiap kali datang satu haji. 5 kali satu hari 5 haji. Tak datang 5 haji hilang. Kan rugi kata Syekh Al-Khatib tadi. Niat datang ke rumah Allah. Kalau ada majelis ilmu, niat nak sembahyang maghrib dan isya, 2 dalam 1, 2 in 1. Bila orang itu datang sembahyang maghrib, dia tunggu sampai isya dengan niat yang betul. Amal ibadat dia yang menunggu sembahyang isya itu dikira solat. Orang yang menunggu solat sesudah solat terdahulu dikira bersolat. Kalau kita menunggu 40 menit, 45 menit, ya 45 menit itu dikira pahala bersolat.
Coba kalau tahan sembahyang 45 menit terus salam, kemudian bangkit lagi, salam, bangkit lagi. Kalau tahan memang hebat lah ya. Tapi kalau nak mendapat pahala bersolat berterusan, kita datang ke rumah Allah seperti solat maghrib, kita tunggu isya, itu seperti pahala bersolat. Itu berkenaan dengan niat tadi ya. Kita kaitkan dengan isi khutbah hari ini tentang niat. Jadi kalau tak pergi memang rugilah katanya. Itu baru beberapa saja kita sebut. Niat siapa yang datang sembahyang isya berjamaah dalam hadis Rasulullah diberi pahala berqiyamul lail separuh malam. Kenapa anda ke masjid? Saya nak sembahyang isya. Bila saya sembahyang isya, insyaallah Allah Taala akan nilai ibadat saya seperti berqiyamul lail separuh malam. Kalau malam itu 6 jam, 12 jam ya. Kalau malam itu 12 jam, berarti kalau datang sembahyang isya dia dapat pahala qiyamul lail 6 jam. Artinya dari pukul 12 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah 6 jam dia dikira ibadat. Banyak niat itu kalau ada ilmu, ada bekal ya. Itu kata Syekh Ahmad Khatib, kalau orang itu mengabaikan salat berjamaah, rugi sekalilah katanya. Rugi sekalilah, bodoh sekalilah itu katanya. Karena dia melihat benda ini. Mungkin satu ketika nanti kita boleh sorot tentang fadilat salat berjamaah saja. Dalam satu catatan saya lebih 80 fadilat salat berjamaah ini, lebih 80. Malah katanya Allah SWT menerima salat orang yang tidak khusyuk dengan berkat orang yang khusyuk. Kenapa anda sembahyang berjamaah? Supaya sembahyang saya naik taraf. Karena sembahyang saya rendah nilainya. Bila saya sembahyang jemaah, Allah akan beri nilai seperti orang yang terbaik di antara jemaah itu. Kan rugi tak datang. Kalau sembahyang di rumah mungkin sembahyangnya tidak berapa kualiti Pak. Bila dia pergi ke rumah Allah, Allah akan nilai setiap orang ikut level yang tertinggi di antara jemaah itu, kata Syekh Ahmad Khatib. Itu hebatnya sembahyang berjamaah ni ya. Orang yang tidak khusyuk akan mendapat fadilat orang yang khusyuk. Subhanallah. Malah cahaya solat orang yang khusyuk akan mempengaruhi cahaya orang yang tidak khusyuk solatnya. Sepatutnya begitu kalau orang itu faham. Solat itu ada nur, ada kanan, ada cahaya, ada power. Bila orang itu solat berjamaah, karan orang yang khusyuk patutnya memindah kepada orang yang tidak khusyuk, kata Syekh Ahmad Khatib. Cahaya solat orang yang khusyuk akan mempengaruhi cahaya solat orang yang tidak khusyuk. Nur solat orang yang khusyuk akan mengalir kepada solat orang yang tidak khusyuk tadi. Tadi pagi saya ceramah di Bengkurung, saya cakap macam bluetooth lah, saya cakap. Sepatutnya orang sembahyang ini kalau sistem bluetoothnya bagus, mesti memindah dari orang yang khusyuk tadi kepada yang tidak khusyuk. Kecuali kalau bluetoothnya tidak berfungsi. Kalau bluetooth tidak berfungsi, itu lain cerita lagi lah. Karena diusai lah dulu, kan diinstal baru kah apakah. Ini kata Syekh Ahmad Khatib ya, karan itu memindah, nur itu memindah. Ini diulangnya lagi. Cahaya pelbagai ibadat akan mempengaruhi dalam menerangi cahaya hati seorang yang beribadat. Ibadat itu ada cahaya, ada nur. Solat itu nur, ilmu itu nur, baca Quran itu nur, tasbih, istighfar, salawat, tahlil, la ilaha illallah, itu ada nur. Nur itu akan mempengaruhi. Mengikut nur hatinya bertambah keinginannya dan keseriusannya menghadapi Allah. Kalau nur tadi semakin terbelutut, datang subuh, datang zuhur, datang asar, maghrib, isya, datang lagi, besok datang lagi, sepatutnya dia meningkat katanya. Sepatutnya nur itu bertambah dan keinginan untuk mencintai Allah semakin serius. Sebaliknya akan kuranglah keinginannya untuk dunia dicakap. Bila nur bertambah, cinta dunianya semakin terminimize, cinta akhirat semakin termaksimize. Sepatutnya begitu katanya. Oleh itu kamu lihat
orang yang rajin sholat berjamaah 5 waktu akan bertambah ibadahnya lebih konsentrasi pada akhirat serta berpaling dari dunia yang menipu. Sepatutnya begitu. Kalau orang tertekun sembahyang berjamaah, dia hari-hari bertambah, karannya semakin menular dari orang yang sholat tadi itu. Maka disunatkan shaf itu rapat, ya, disunatkan merapatkan shaf. Keutamaan berjamaah juga, siapa yang sholat berjamaah yakin akan jumlah rakaatnya, dicakap. Kalau kita sembahyang sendiri kan kadang 3 ke 4 ragu dia. Kalau dia sembahyang berjamaah, dia tidak perlu pikirkan benda ini 3 atau 4 lagi, dia dah tenang lah karena sudah ada imam. Tidak perlu dipikirkannya lagi. Sholat sendirian kadang muncul keraguan 3 atau 4 rakaat, dicakap. Ini di antara fadilat berikutnya, keutamaan berikutnya, mungkin di antara para jemaah ada waliullah katanya. Kalau yang sembahyang 30 orang, 40 orang, mungkin ada di antaranya yang dianggap sebagai waliullah. Maka semua orang yang sholat termasuk ke dalam doanya. Kalau ada dalam jemaah waliullah, dia berdoa. Biasanya waliullah dia bukan berdoa untuk dirinya sendiri saja, dia berdoa untuk jemaah. Ampit jualah orang yang sembahyang berjemaah itu katanya. Justru doa para wali itu makbul. Itu pernah saya cakap, saya jumpa dengan jemaah di Selangor, ya, masa duduk di Selangor. Saya kira orang itu orang pilihan Allah lah. Saya tanya, encik, saya rasa encik ini luar biasa lah, mesti ada keistimewaan encik ini. Saya cungkil-cungkil, saya tanya-tanya, apa kelebihan encik? Karena saya lihat dia lain dari yang lain. Oh, saya katanya kalau saya ke masjid, kalau hari Jumat saya doakan Bilal dengan orang yang menyahut azan katanya. Ya Allah, rahmatilah muazzin dan orang yang menyahut azan katanya. Kalau saya sembahyang, ya Allah, ampunkanlah dosa imam dan jemaahnya, kabulkanlah doanya katanya. Kalau saya mendengar khutbah katanya, ya Allah, ampunkanlah dosa khatib ini ya Allah dan semua yang mendengar khutbah ini. Kalau dia mendengar ceramah, ya Allah, sihatkanlah penceramah ini, terangkanlah hatinya, berkatilah jemaahnya, ampunkan dosanya, tunaikan segala hajatnya. Wah, ini betul-betul waliullah ini, saya pikir. Orang yang saleh dia bukan berdoa untuk diri sendiri. Itu tak betul. Orang yang betul dia berdoa untuk orang lain supaya doanya diaminkan malaikat. Supaya doanya diaminkan malaikat. Setiap orang mendoakan orang lain, malaikat mengaminkan doanya. Kalau ingin doa makbul, doakan orang lain, terutama orang terdekat dulu. Suami karena mendoakan istri, istri karena dididik untuk mendoakan suaminya, anak-anak dididik untuk mendoakan mak bapaknya, mak bapak selalu mendoakan anaknya tanpa diketahui, tanpa disebut. Maka ulama mengatakan, kalau saudara itu tidak mau mendoakan anda, itu bukan saudara anda sebenarnya katanya. Itu menanam tebu di bibir saja katanya. Saudara yang hakiki yang mendoakan anda tanpa diminta. Kalau diminta, tolong doakan saya, baru dia doakan. Itu tidak betul kata orang-orang saleh lah. Yang betul, orang yang mendoakan anda tanpa anda minta. Dia bertahajud, dia mendoakan anda. Dia sembahyang, dia mendoakan anda. Di setiap situasi dia mendoakan anda. Anda sudah meninggal, didoakannya lagi. Itu kata ulama ya. Begitulah. Maka ada dalam buku ini ada disebut ya. Dalam buku ini ada disebut sahabat Nabi zaman dulu. Ada yang 200-300 nama sahabat yang disebut-sebutnya setiap malam saat dia bertahajud didoakannya. Ada senarai nama disimpan. Istrinya kagum melihat, tercengang usulnya, Pak. Abang sebutkan orang ini setiap malam nama-nama ini. Iyalah katanya. Kan setiap saya menyebut nama Fulan bin Fulan, doa saya akan diaminkan oleh malaikat yang menjaga Fulan bin Fulan itu. Amin katanya. Tuhan juga dapat seperti itu. Amin. Walaka bimisil. Bila orang mendoakan orang lain, setiap orang ada malaikat. Ini
Kalau orang itu tidak tahu ada malaikat bersamanya, berarti tidak betul akidahnya. Tidak tahu dia. Kenapa dia mau ke masjid? Malaikat dia suruh pergi masjid. Kenapa tak mau pergi masjid? Tak mau pergi masjid? Malaikat jauh dari dia. Dia dikuasai oleh musuh. Jangan pergi masjid, Ji, jangan, Ji. Duduk restoran lah, pergi mall lah. Kata musuh. Duduk di rumah lah, Ji. Jangan duduk di majlis ilmu, jangan dengan ceramah, Ji. Itu kerja musuh. Setiap orang diberi Allah dua kekuatan. Kalau dia mau bisai, ini malaikat bersamanya. Kalau dia tak bisai, ini musuh bersamanya. Boleh kita lihat satu ayat Quran ya. Ayat Quran yang jelas menyebutkan benda ini. Surah Az-Zukhruf. Balik rumah nanti boleh lihat ya. Surah Az-Zukhruf ayat 36. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Siapa yang mengabaikan kalamullah, nih Quran, belajar tidak, baca tidak, apapun tidak ada agenda bersama kalamullah dalam kehidupannya, nuqayyid lahu syaitana, Allah akan lantik syaitan akan mengacaukan kehidupannya. Bukan lagi malaikat. Fahuwa lahu qarin, syaitan itulah qarinnya. Ini jelas. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Syaitan inilah yang melarangnya datang ke masjid. Jangan pergi masjid, jangan pergi masjid. Tidur akhir, jangan bangun subuh. Jangan bangun tahajud. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Syaitan ini akan memesongkannya dari jalan yang betul. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini paling pahit nih, ujung ayat ini paling pahit, ayat 37. Penghujung ayat 37 paling pahit. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dia sangka dia okey. Tidak ada kekurangan, duit ada, rumah ada, kereta ada, slip gaji terima setiap bulan. Orang yang ditipu oleh syaitan, dia merasa dirinya okey, tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan, tidak perlu dia lagi. Orang yang dipimpin malaikat, dia melihat kekurangan, kelemahannya selalu. Saya ini serba kurang, dosa banyak, buat dosa lagi hari-hari, dosa anak lagi, dosa istri mau ditanggung lagi nanti. Ini satu ya, tentang apa, orang yang dikacaukan syaitan kehidupannya. Baiklah, apa kata Syekh Ahmad Khatib tadi? Mungkin di antara jemaah itu ada orang yang dikabulkan Allah doanya. Kalau dia hadir, dia ambil doanya tanpa dia ketahui. Ada orang yang mendoakan, ya Allah ampun dosa imam dengan jemaahnya ini, ya Allah berkatilah imam dengan jemaahnya. Ambil juga nanti. Kalau duduk rumah, apa yang ambil? Setan lah bertepuk tangan. Sertanya bertepuk tangan, bagus saya di like sama syaitan, bagus saja ni. Jangan tak pergi katanya, di like sama syaitan. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Keutamaan berjamaah juga, setiap ibadah punya cahaya sesuatu, setiap ibadah punya cahaya sesuai dengan keikhlasan dan kekhusyuannya. Itu maka tadi tentang niat ya, khutbah Jumat tentang niat, tentang ikhlas. Dan ikut khusyuknya juga. Dengan berjamaah berkumpullah aneka cahaya yang banyak. Patutnya bila berjamaah semakin ramai jemaahnya, ini karena ini pindah memindah nih. Sepatutnya ya, kalau orang paham lah ibadat itu, di antara fadilah berjamaah katanya ini karena ini pindah memindah, Pak. Ya talaqah, bahasa talaquh, bahasa Arabnya pindah memindah. Pindah memindah seharusnya. Dengan berjamaah berkumpullah aneka cahaya yang banyak, lantas bertambahlah konsentrasi kepada Allah. Patutnya orang tekun berjamaah hari-hari meningkat, semakin konsentrasi, Pak. Elemen semakin baik, tuning semakin baik.
Sepatutnya begitu. Subhanallah, subhanallah. Apalagi dunia adalah ladang amal. Ini dia mendekatkan kita kepada akhirat ini. Tadi dia cerita tentang salat berjamaah ya. Dunia ini adalah ladang amal untuk akhirat. Dunia ini ibarat ladang. Rumah Allah ini lubuk aset akhirat. Nak aset akhirat, datang ke rumah Allah. Sini lubuknya. Ibarat petrol, apa namanya, ladang lah. Dunia adalah ladang amal untuk akhirat. Orang yang lalai dari akhirat, yang sibuk dengan kelalaian dunia atau permainan. Dalam Quran ya, dalam Quran kehidupan dunia dikatakan permainan. Tengok ayat dalam Quran. Kehidupan dunia dikatakan permainan, la'ibun wa lahwun. Itu maka dia cakap permainan di sini. Kita lihat satu ayat dalam surah Al-Hadid saja ya. Dalam surah Al-Hadid katanya apa? Dunia ini permainan. Dunia ini permainan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 20 suratul Hadid. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah dunia ini la'ib, permainan, bukan kehidupan yang sebenar. Kehidupan yang sebenar bila ruh sudah dicabut, bila dah beralih ke alam barzah, itulah kehidupan yang sebenar. Mukaddimah kepada kehidupan yang sebenar, alam barzah. Kehidupan hakiki, alam baqa. Dunia ini laib. Ini i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Ketahuilah kehidupan dunia ini permainan saja dan kelalaian, lalai. Wazinah, perhiasan, watafakhur, dan bermegah-megah, bersaing. Watakasurun fil amwal, menumpuk harta, wal aulad, memperbanyak anak keturunan. Nanti dalam ayat sesudahnya, baris sesudahnya, wa fil akhirati adzabun syadid. Di akhirat nanti orang yang lalai tadi, yang bermain tadi, baru adzabun syadid. Itu maka dikatakan di sini sibuk dengan keduniaan dan permainan, berarti ia terintang dari ladang akhiratnya. Hatinya akan gelap, rugi dunia akhirat. Rugi dunia akhirat. Mengumpul benda yang akan tinggal, mencari usaha yang akan tinggal, memang rumah yang akan tinggal, memperbanyak anak cucu yang akan tinggal. Rugi dunia akhirat katanya. Kecuali anak cucu itu ditrain untuk mencintai Allah, itu aset akhirat. Kalau anak cucu dididik untuk mencintai Allah, mencintai akhirat, itu aset akhirat. Nanti orangnya bila meninggal, kalau anak istri, anak cucu dididik dalam ketaatan, bila orang itu meninggal, dia sudah mati, pahalanya masih hidup. Tapi kalau anak cucu tidak dididik untuk mencintai akhirat, kasih usin, kasih infrastruktur, kasih facility, kasih handphone, kasih internet, kasih, dikhawatiri nanti bila mak bapak meninggal, ahli keluarga yang hidup mengirim dosa, orangnya mati, dosa berjalan dengan deras, non-stop, sampai ke cicitnya lagi nanti. Ini cakapnya rugi dunia akhirat, rugi dunia akhirat. Nah, ini saya masukkan teks Arabnya di sini ya, bagi orang yang suka baca Arab saya masukkan di sini. Amma khusranu dunyahu fa innahu qad dayya'a zamanahu fi ma la faidata lahu fi la dunyan wala akhirah. Falau wada'u fi sa'yi fi ma yanfa'u fi dunyahu la tahsulu alaihi faidatuhu wa tamatta'a bihi fi dunyah. Wa amma khusranul akhirah fa inna hadhil muddah
allati dhaya'a fil lahwi wal la'ib yaqtadir biha an yahsul biha al-qusur wan na'im was sarmadi wal wildan wal khadam fi akhirati wa huwa qad dhayya'aha fi ma la fa'idata lahu fiha bal fil hamal wa yahsarul khusran al mubin wa yatahassar bihi ghayatul khusr fi waqtin yara al amil qabila thawab amalihi wa yuhjabu wa yuhramuhu an. Ini bahasa dia nih. Sikit-sikit lah ya kita ambil berkat tentang teks Arabnya. Rugi di dunia dalam bentuk membuang masa dalam hal yang sia-sia. Orang yang tak datang sembahyang berjamaah itu apa dia buat? Coba. Apa dia buat? Subuh dia tidur. Orang tahajud dia tidur. Ya ilahi. Pernah terjadi zaman Rasulullah SAW dulu ya. Ada kes orang yang tahajud tidak, sembahyang subuh berjamaah tidak. Sampai laporan kepada Rasulullah. Dulu kalau ada benda itu dilaporkan. Itu kes berat zaman dulu. Itu kes berat. Apa kata baginda? Apa katanya? Hah? Apa katanya? Hah? Ya? Bukan, itu lain. Itu yang memang malas sembahyang berjamaah. Rasulullah mengugut akan membakar rumahnya. Tapi tak jadi dibakar, ugut saja. Hah? Apa katanya? Hah? Bakameh setan di telinganya tuh kata Rasulullah. Bukan lagi dikuasai setan, dihina sama setan lagi. Zakar rajulu balas syaitani fi udhunihi. Orang itu dah tak kameh-kameh setan di telinganya tuh kata Rasulullah. Kalau satu rumah kena kameh macam mana? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rugi di dunia dalam bentuk membuang masa dalam hal yang sia-sia. Dunia tidak, akhirat juga tidak. Ada orang begitulah ya. Yang dikandung, yang dikejar tidak dapat, yang dikandung berciciran. Yang dikejar tidak dapat, yang dikandung berciciran itu istilah orang Sumatera tuh. Ada lagunya dulu di situ. Ada lagunya di sana. Andai digunakannya untuk manfaat dunia, ia akan beruntung. Kalau untunglah dunia katanya. Adapun kerugian akhirat, waktu yang diisi untuk permainan ini, dia dikatakan permainan tuh ya. Kehidupan akhirat itu ibarat kehidupan dunia ibarat permainan bagi dia. Waktu yang dia diisi untuk permainan ini sepatutnya digunakannya untuk meraih istana. Meraih istana, nikmat, keabadian, pelayan itu pelayan surga maksudnya tuh. Wildan, pelayan surga, pembantu di negeri pembalasan. Sepatutnya katanya, patutnya dia memperbanyak aset akhirat. Memperbanyak aset akhirat. Kalau dia berat tentang kecintaan terhadap Allah, justru dia membuang masa dalam hal yang tidak berguna, hanya dalam kesia-siaan belaka, sia-sia saja. Bermakna ia rugi besar dunia akhirat. Ia sendiri akan menghadapi penyesalan yang tidak tara ketika melihat orang yang rajin beramal memperoleh balasan amalnya, justru ia sendiri tidak memperolehnya. Ia tersekat dan terhalang. Bila nanti di akhirat, wah, orang itu tinggi martabatnya di jannah, banyak istananya, banyak kemudahan yang diperoleh di surga nanti. Dia ndak dampit. Dicakap subhanallah, subhanallah. Kemudian diteruskan lagi, hadza in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dicakap apa yang saya sebut ini katanya untuk orang yang beriman kepada Allah dan dari akhirat. Message ini untuk orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Kalau Allah tidak ada di hatinya, hari akhirat tidak ada di kepalanya, tak usah ceritalah katanya, tidak berguna bagi dia perkataan Syekh ini. Jika tidak, nasihat ini akan sia-sia belaka, tidak gunalah katanya. Nak dikasih kepada
Nak dikasih apa? Barang berharga kepada orang tak tahu nilai barang. Untuk apa sama dia katanya? Jika jawaban kamu saya setuju bahwa dengan menekuni salat berjamaah ini akan diperoleh berbagai kemanfaatan dunia akhirat. Kalau kamu yakin tentang fadilat salat berjamaah ini, mengapa kamu tinggalkan faedah yang banyak ini katanya? Mengapa tak buat? Kalau kamu mengatakan malas, oh malaslah. Maka perangilah nafsu ammarah yang kamu miliki. Berarti nafsu kamu nafsu ammarah. Kamu perlu memerangi nafsu ammarah. Dicakap, ingatkan nafsu tersebut tentang faedah ini, tunjuki nafsumu kemanfaatan dan kerugian meninggalkan sunnah Rasul ini. Siapa yang mengabaikan nafsu dan diri sendiri, ia akan berbuat sia-sia. Kalau dia tak pandai mendidik nafsu. Dalam kita ada nafsu ya. Setiap orang ada nafsu. Nafsu itu kan dididik. Banyak ayat tentang nafsu. Malah menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Di sini dikemukakan suatu pepatah Arab ya. Tarkuka nafsaka wa hawaha tas'alaha fi mardaha. Ini angkapan kata-kata berhikmah, kata hikmah dalam bahasa Arab. Menyerahkan diri ditadbir oleh nafsu sendiri berarti Anda menempah kehancuran. Kalau Anda ikut nafsu yang Anda bisa, nafsu amarah tadi ya, berarti Anda menempah kehancuran. Kenapa tak datang? Tak datang sembahyang berjemaah. Dia memperturut nafsu, dia diperkuda nafsu. Dia dikendalikan oleh nafsu. Nafsu yang jahat, nafsu itu ada yang bisa, ada yang tak bisa. Nafsu yang tak bisa itu yang malas pergi masjid. Kalau nafsu bisa, kalau nafsu level yang bagus, nafsu mutmainah, dia akan mencintai rumah Allah, mencintai sholat berjamaah. Begitulah yang mudah-mudahan nanti kita sambung lagi nih. Tidak sempat menghabiskan semuanya. Satu pertemuan lagi tentang nasihat mantan imam Masjidil Haram Mekah dari rantau Melayu yang mengajar di sana, jadi imam di Masjidil Haram, jadi pakar rujuk di zaman dulu ya, di peralihan abad lepas lah ya, abad 19 ke abad 20. Mudah-mudahan Allah menghubungkan kita dengan beliau ini. Kita doakan Syekh ini ya, mudah-mudahan kita nanti berhimpun dengannya dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa adina wa adhana ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minkum.